Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran sosiologi. Nah, kita masih di bab 2 materi tentang globalisasi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang teori-teori globalisasi. Kira-kira ada teori apa saja sih? Yuk kita simak lebih lanjut videonya ya. Nah, terdapat sejumlah teori globalisasi yang dikemukakan para ahli. Berikut adalah sebagian di antaranya. Yang pertama, menurut Cochrane dan Payne. Cochrane dan Payne menegaskan bahwa terdapat 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi, yaitu yang pertama adalah para globalis. Para globalis ini percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Selain itu, mereka percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sama. Yang kedua adalah para tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos, dan jikapun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Para tradisionalis beranggapan bahwa fenomena tersebut sudah ada sejak dahulu, sementara kondisi sekarang ini hanya sebuah lanjutan. Dan yang ketiga adalah para transformalis. Para transformalis ini berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Teori yang kedua dikemukakan oleh George Ritzer. Ritzer membuat 2 asumsi berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama adalah perkembangan awal komunikasi global itu berkembang melalui beragam media, utamanya adalah media televisi dan internet. Yang kedua adalah terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir dari globalisasi. Teori yang ketiga adalah teori yang dikemukakan oleh Thomas Friedman. Menurut Friedman, globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Pemikiran Thomas Friedman ini termasuk dalam teori neoliberalisme. Teori neoliberalisme ini memandang bahwa globalisasi sebagai proses liberalisasi atau proses yang bebas, di mana setiap negara berpeluang untuk memperoleh keuntungan apabila mampu bersaing di pasar global. Di sini, mekanisme dan hukum pasar mempunyai kekuatan, sedangkan pemerintah diharapkan tidak ikut campur. Teori yang keempat adalah teori yang dikemukakan oleh Roland Robertson. Pemikiran Robertson termasuk dalam teori budaya dunia atau World Culture Theory. Menurutnya, dalam pikiran dan tindakan, globalisasi membuat dunia menjadi suatu tempat yang tunggal. Namun, hal ini tidak berarti dunia menjadi seragam atau homogen. Globalisasi dunia diekspresikan melalui keberagaman antar wilayah atau benua. Robertson berpendapat bahwa arus kultural global justru memunculkan kembali kantong-kantong kebudayaan lokal. Hasilnya, bukanlah globalisasi, namun glokalisasi, yaitu interaksi global lokal dengan saling pinjam kebudayaan sebagai cirinya. Hal ini dapat disebut juga dengan hibridisasi atau kreolisasi yang tercermin dalam musik, film, pakaian, dan ekspresi lainnya. Teori globalisasi yang selanjutnya adalah yang dikemukakan oleh Thomas Mayer. Thomas Mayer menulis bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Hal ini disebut isomorphism. Misalnya, negara-negara yang berbasiskan pertanian tidak membuat sistem pendidikan yang berbeda, namun mengadopsi sistem dari negara-negara barat. Negara-negara ini juga mengadopsi sistem hukum yang mirip, kebijakan kependudukan dan kesehatan, aturan lingkungan hidup, dan sebagainya juga mirip. Sehingga walau negara-negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek kebijakan yang mirip. Teori Mayer termasuk dalam teori pemerintahan dunia atau World Polity System.
Teori globalisasi yang terakhir adalah yang dikemukakan oleh William Robinson. William Robinson mengusung teori kapitalisme global atau global capitalism. Menurut Robinson, perubahan besar telah terjadi dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Hasilnya, sistem produksi yang dulunya hanya terletak di satu negara saat ini telah terpecah. Artinya, tidak hanya produksi dilakukan di luar negeri dengan upah pekerja yang lebih murah, namun proses produksi dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil, dan tiap bagian dapat dipindahkan ke negara berbeda. Globalisasi dengan demikian menjadi sebuah cara yang menyatukan dunia menjadi sebuah sistem produksi global dan mengintegrasikan aneka negara serta wilayah menjadi sebuah masyarakat dan ekonomi global yang baru. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kalian boleh mencatat poin-poin pentingnya. Jika kalian ada yang belum dipahami dan kalian ingin bertanya, silakan kalian langsung tanya di grup dan kita diskusikan bersama ya. Sekian, Assalamualaikum.